Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini, channel Elisa Berdugra ini. Oke, jadi pertama-tama aku mau ngucapin selamat buat kalian yang udah keterima di SBMPTN tahun ini, khususnya di Prodi Teknik Sipil. Oke, sebenarnya teknik sipil itu apa sih? Buat kalian yang masih awam teknik sipil, karena kebanyakan kayak pengalaman aku pas kuliah dulu, pas maba itu teman-teman aku tuh banyak banget yang ngerasa dirinya itu salah masuk jurusan. Karena apa? Kebanyakan orang awam itu mikirnya teknik sipil itu apa sih? Teknik sipil itu kayak nantinya jadi PNS, terus jadi pegawai kantoran di kantor bupati, kantor gubernur, istana presiden, apalah ya, yang penting sebagai PNS. Nah, itu salah banget buat kalian para maba. Ingat ya, teknik sipil itu bukan buat jadi PNS, tapi kalau pengen jadi PNS bisa sih, kan sekarang ada CPNS, kan banyak banget jurusannya, dan salah satunya itu jurusan dari teknik sipil. Oke. Udah terlalu banyak melenceng. Jadi teknik sipil itu sebenarnya kalian nggak akan kayak perkantoran ngetik-ngetik segala hal di bagian PNS, pegawai pemerintahan. Cuman teknik sipil itu secara sederhananya adalah orang yang ngerancang suatu bangunan agar bangunan itu layak dipakai gitu, alias kuat dan sebagainya. Terus apa bedanya teknik sipil sama arsitektur? Arsitektur itu kalau secara sederhananya dia tuh hanya buat ngerancang bangunan biar keren, biar bagus, biar kelihatannya itu wah gitu ya, kelihatannya itu cantik gitu. Nah, teknik sipil itu yang menghitung strukturnya, jadi biar ngelihat bangunan itu biar kuat gitu, dia nggak mudah roboh. Jadi dia itu cuma merencanakan bagaimana suatu bangunan itu biar berdiri dengan baik dan benar. Nah, itu definisi sederhananya. Kalau bikin definisi yang benar, bisa searching di Google, banyak literatur yang benar kan. Di sini aku cuma menjelaskan secara sederhananya. Jadi kalau di arsitektur itu dia nggak akan ngedesain fondasinya itu desainnya kayak apa, mungkin nggak tahu ya, aku belum pernah sekolah arsitektur. Tapi kalau di teknik sipil dia akan menghitung fondasinya kayak apa. Jadi ngitung fondasi itu nggak main-main, di situ ada ilmunya. Fondasi, kolom, bawah itu semuanya ada hitungannya, dan ya bukan secara visual, oh kalau gue bikin cagaknya alias kolomnya itu segitiga kayaknya keren. Nah, enggak cuma kayak gitu, tapi ada hitungannya. Nah, itu semua kan kalian pelajari pada perkuliahan di teknik sipil. Terus bagi yang mahasiswa baru, kira-kira apa aja sih yang perlu kalian persiapin setelah masuk kuliah di teknik sipil? Nah, di teknik sipil tentunya kalau misalkan persiapan mengenai ini dulu ya, peralatan yang digunakan buat kuliah itu aja dulu sepertinya. Pertama adalah AutoCAD. AutoCAD itu akan berguna, AutoCAD alias software AutoCAD itu kalian install dulu, nanti akan berguna lah ya sepertinya di perkuliahan. Nah, untuk komputer apa sih yang kuat untuk AutoCAD? Nah, kalian bisa browsing juga spek software AutoCAD itu kayak apa. Nah, nanti kalian bisa beli laptop yang sesuai dengan spek itu. Terus software berikutnya itu adalah misalkan SAP. Dulu aku pakainya SAP 2000. Nah, apakah sekarang namanya masih SAP 2000 atau itu versinya kayaknya enggak ya, namanya tetap SAP 2000. Nah, kalian lihat SAP 2000 itu kayak apa speknya. Terus ArcGIS. Nah, dulu aku pakai 3 software itu sama ETAP.
terus MATLAB, tapi ETAB sama MATLAB itu nggak banyak digunakan. Jadi aku itu sepanjang sekolah paling aku software SAP 2000 itu aja. Nah, selain peralatan itu, pulpen, penggaris nggak usah banyak-banyak ya, karena di sini itu mungkin pelajaran gambarnya itu aku cuma dapat 1 semester aja, dan cuma 2 SKS setiap minggunya. Tapi mungkin perlu juga ya penggaris segitiga, terus sama pensil yang ukurannya beda-beda pensil mekanik itulah ya. Tapi sepertinya itu nggak begitu berguna karena aku cuman itu aja 1 semester itu. Nah, selain itu, saudara-saudara, di semester-semester awal itu pastinya pelajaran gambar itu kan ya, meskipun teknik sipil kita tetap ada dapat mata kuliah gambar teknik. Nah, itu biasanya lebih banyak pakai komputer, tapi misalkan kalau kadang juga pakai tangan. Nah, di semester pertama ini pas gambar itu biasanya disuruh membuat garis lurus. Buat kalian yang nggak bisa gambar itu nggak apa-apa, karena ini cuma 1 mata kuliah aja dan nggak begitu penting lah ya. Dan awal-awal itu biasanya disuruh bikin gambar lurus, garis lurus tanpa penggaris. Jadi kalian bisa latihan dulu pakai tangan bikin garis lurus, wing 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 gitu, garis lurus, garis lurus ya, freehand gitu. Terus macam-macam garis, tebal, tipis garis. Nah, itu pasti pertama-tama itu bikin begitu. Tapi lebih banyak menggunakan AutoCAD. Jadi mungkin kalian bisa belajar AutoCAD terlebih dahulu kan, ini sebelum masuk kuliah gitu. Kalau kalian udah belajar AutoCAD terlebih dahulu, nanti pas kuliah itu akan gampang. Dan kalian bisa belajar aturan tebal tipis garis di AutoCAD tuh ada pengaturannya. Terus kalian juga belajar gambar teknik bangunan, itu ada simbol-simbolnya, yaitu masuk di perkuliahan sih. Semester pertama itu masih enak-enak, kalian masih bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Tidak begitu berat gitu. Tapi tergantung dosennya. Kadang aku dulu mendapatkan dosen yang agak rese, jadi biasanya itu tugas 1 kali 24 jam langsung dikirim gitu pakai email. Bikin tugas pakai email, kalian ngerasain cuma gara-gara apa ini namanya corona ya kan. Nah, aku udah ngerasain dari dulu, saudara-saudara. Jadi tuh nggak semua dosen kayak gitu. Jadi kalau misalkan dapat dosen yang sial, itu akan kayak gitu. Jadi kalian siapin mental untuk begadang. Tapi saudara-saudara, bukan cuma di begadang itu karena tugas 1 kali 24 jam, tapi kalau nantinya ada tugas besar itu tetap kalian akan begadang. Aku udah browsing-browsing di YouTube, ternyata mahasiswa teknik sipil lainnya juga mempunyai masalah yang sama mengenai begadang. Jadi persiapan berikutnya adalah siapin mental buat begadang. Terus jangan lupa siapin mental hati kalian, karena kalian harus siap-siap dimarahin pas ada tugas besar gitu. Kalau mahasiswa lain itu mereka bakal bimbingan alias kayak bimbingan gitu cuman pas skripsi. Jadi tugas ketemu dosen, bimbingan, disalah-salahin, dicerai-ceraiin itu pas skripsi doang. Nah, kalau kalian mungkin mahasiswa teknik sipil, wow, tugas-tugas yang lainnya itu bakalan kalian juga ada tugas yang namanya tugas besar.
itu ngerjainnya mirip kayak skripsi. Jadi kalian itu bertahap bertemu dosen buat bimbingannya. Jadi mungkin kalian akan dimarahin kok gini, atau mungkin kalian akan disuruh mencari buku referensi lain kalau pas kalian ditanya-tanyain itu jawabnya nggak benar. Jadi siapin mental juga buat menghadapi sesuatu yang menyakitkan hati. Nah, di situ karena tugas besar ini ya kayak levelnya itu kurasa kayak teknik sipil gitu, bukan, levelnya itu lebih kayak ke skripsi. Jadi tugas ini mungkin pengerjaannya itu akan beberapa bulan, tapi itu juga bisa membuat seseorang itu untuk begadang. Terus kalian persiapan berikutnya adalah latihan buat gerak cepat. Kenapa latihan buat gerak cepat ya? Salah satunya buat ngerjain tugas-tugas itu. Kalau kalian nggak gerak cepat, waktu tidur kalian akan terpangkas. Nah, aku pernah belum tidur dan harus paginya masuk jadwal kuliah lagi. Jadi ngerjain tugas belum selesai dan udah jam 7 pagi, waktunya untuk berangkat kuliah, saudara-saudara. Akhirnya tinggal mandi dan berangkat kuliah. Ada lagi pas kebenaran ada tugas 24 jam plus deadline tugas besar. Nah, itu udah sampai semalam gak berhenti, maksudnya apa ya, nggak istirahat alias nggak tidur, plus jam kuliah udah mepet, jadi nggak sempet mandi. Baiklah, kuliah tanpa mandi, yang penting parfum yang banyak, make up yang banyak, udah kayak orang mandi, ya kan? Nah, selanjutnya yang harus dipersiapin sebagai mahasiswa teknik sipil adalah siapin mental kalian. Kalau kalian orangnya ya suka skincare dan lain sebagainya, nggak pengen item dan lain-lain, lebih baik Anda pindah jurusan. Karena kuliah di teknik sipil itu nggak menerima orang-orang yang kalau bahasa sekarang tuh ngadi-adi, ya kan? Kalau kalian orangnya perawatan, nggak boleh kena sinar matahari dan lain sebagainya, hey, jangan kuliah di sini, kan? Jangan kuliah di teknik sipil, karena nantinya itu ada mata kuliah yang mengharuskan kalian praktek di jalanan, terkena polusi dan lain sebagainya. Misalkan praktek menghitung volume lalu lintas. Ya udah, kalian nongkrong di jalanan, ngitungin mobil yang lewat itu ada berapa, terus pakai speed gun, ngitungin itu mobil yang satu lewat, dia jalan berapa kilometer per jam, mobil berikutnya berapa kilometer per jam, motor berapa kilometer per jam lewat, nah begitu. Nah, ada satu lagi mata kuliah yang bikin begadang, yaitu praktek mekanika tanah. Jadi kalian itu bawa tanah di sana sebagai sampelnya dan akan diteliti endapannya itu, jadi harus diamati selama 24 jam. Tapi biasanya praktek itu kelompok sih, jadi bisa gantian gitu ya untuk mengamati. Tapi kalau temannya mengamati dan kita sendiri tidur di pojokan kelas atau di pojokan lab, nggak enak kan? Masa suruh orang begadang ngamatin itu, kalian enak-enakan tidur. Terus sebagai mahasiswa pada umumnya, ini petuah yang harus kalian jalankan kalau ingin masa depan cerah. Pertama, kalian itu berusahalah ikut semua organisasi yang ada di kampus. Karena dengan kalian ikut organisasi, maka akan mudah mendapatkan beasiswa. Sekarang kuliah mahal kan. Nah,
Selain itu, dengan kalian ikut organisasi, tentu kalian akan mendapatkan banyak kenalan, banyak relasi. Ya, intinya adalah perbanyak relasi. Dekatilah dosen-dosen kalian. Karena apa? Dengan banyaknya relasi, terutama relasi ke dosen-dosen, itu kalian akan mendapatkan proyek. Ya, syukur-syukur masih kuliah kalian udah mendapatkan uang. Kan lumayan untuk tambah jajan. Nah, selain itu berguna kalau kalian udah lulus. Kalau kalian sebagai mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, kurasa setelah lulus itu akan susah mendapatkan pekerjaan. Dengan kalian ikut organisasi, mendekati dosen-dosen, maka skill berbicara Anda, public speaking kalian itu akan terasah. Jadi kalau kalian lulus dan mencari pekerjaan, maka di sesi wawancara itu kalian akan lebih mudah melewatinya dan meyakinkan. Jadi kalian akan mudah mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, kalau kalian udah dekat sama dosen, dosen itu biasanya banyak channel. Jadi kalau pas lulus itu kalian bisa mungkin dititipkan ke proyek-proyeknya dosen, jadi setelah lulus langsung dapat pekerjaan, iya kan, daripada kalian nganggur. Terus tips berikutnya, kalian mesti pintar banget buat membagi waktu. Karena kuliah itu nggak kayak SMA. SMA kalian bolos, kalian nggak usah ngerjain tugas. Sekarang kalian sekolah online kan, sekolah online kalian nggak ngerjain tugas, nggak masalah, kalian tetap lulus kan. Kalau di kuliah kalian nggak masuk 3 kali, itu udah limit, ada limitnya gitu. Kalau kalian nggak absen, misalkan biasanya itu limit 3 kali kan, terus kalau 4 kali kalian nggak masuk di mata kuliah yang sama, nilai kalian akan E. Jadi mau tidak mau harus ngulang lagi di tahun depan, ya kan, ngulang lagi bersama rombelnya adik tingkat. Wow. Jadi kalian harus pintar mengatur waktu. Jangan sampai kalian itu bolos terlalu banyak. Usahakan kalian masuk terus. Kalaupun bolos bisa titip absen. Tapi titip absen kalau ketahuan nilai kalian langsung E. Kalau misal dosennya itu disiplin. Jadi hati-hati kalau titip absen. Begitu. Oke, jadi mungkin beginilah dulu tips dan trik buat kalian yang udah keterima di teknik sipil. Selamat udah keterima di SBMPTN. Wow, ini prestasi yang cukup membanggakan saudara-saudara kalau udah keterima di sini. Oke, dan bye.